Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan masih melanjutkan pada pembahasan yang ke-8 dari kitab ini, yaitu Kafalatul Yatim, tentang menyantuni anak yatim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'imi la yaftur wa kas-sha'imi la yuftir." Muttafaqun alaih. Orang yang berusaha untuk membantu janda dan fakir miskin, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan aku mengira Nabi SAW bersabda, seperti orang yang berdiri salat malam tidak henti-hentinya, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari tidak berbuka. Hadis ini muttafaqun alaih. Taib. Dari hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kemarin telah kita terangkan bahwa orang yang yaitu tidak mampu untuk mengerjakan dua amalan yang mulia, salat malam dan puasa di siang harinya, maka dia bisa menggapai derajat tersebut dengan menyantuni janda dan orang miskin. Dan menyantuni janda itu pada umumnya janda yang memiliki anak, sehingga termasuk diantaranya menyantuni anak yatim. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah, menukil ucapan dari Ibnu Battal rahimahullah. Qala Ibnu Battalin rahimahullah, man ajaza 'anil jihadi fi sabilillah. Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah, wa an qiyamil lail, dan tidak mampu untuk salat malam, wa siyamin nahar, dan berpuasa di siang harinya, maksudnya salat malam dan puasa sunnah, falyamal bihadzal hadis, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini, wal yas'a 'alal aramili wal masakin, dan hendaknya dia berusaha untuk membantu para janda dan orang-orang miskin, liyuhsyara yaumal qiyamati fi jumlatil mujahidin fi sabilillah, agar ia dikumpulkan di hari kiamat beserta dengan sekelompok orang-orang yang berjihad di jalan Allah, duna an yakhtuwa fi dzalika khutwatan, tanpa ia melangkahkan satu langkah pun di dalam berjihad. Au yunfiqa dirhaman, atau tanpa ia berinfak satu dirham pun di dalam berjihad. Au yalqa aduwan wa yarta'a biliqaihi, atau dia tanpa perlu bertemu dengan musuh sehingga rasa takut menghantui ketika bertemu dengannya. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala menjelaskan, orang yang tidak mampu untuk berjihad, orang yang tidak mampu untuk salat malam dan puasa sunnah, masih bisa menggapai pahala
dari ketiga amalan ini dengan cara mengamalkan hadis ini, menyantuni janda dan orang-orang miskin. Dan masuk di dalamnya menantuni anak-anak yatim. Ya, jadi tanpa perlu kita melangkahkan satu langkah pun di medan peperangan, tanpa kita berinfak dengan satu dirham pun di dalam urusan jihad, maka orang yang menyantuni janda, fakir miskin dan juga anak yatim akan dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sholat malam dan puasa sunnah. Naam, aw liyuhsyara fi zamrati atau fi zumratis shaimin wal qa'imin, atau dia akan dikumpulkan pula bersama dengan golongan orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang sholat malam. Wa yanalu darajatahum, dan akan meraih derajat mereka. Wa huwa ta'imun naharahu, padahal dia di siang hari makan. Naimun lailahu, padahal dia di malam harinya tidur. Ayyama hayatihi, di hari-hari kehidupannya. Ya. Jadi tanpa perlu melangkahkan kakinya di medan pertempuran, tanpa menginfakkan harta untuk berjihad, tanpa sholat di malam harinya, tanpa puasa sunnah di siang harinya, orang yang menyantuni janda, fakir miskin dan juga anak yatim akan meraih derajat mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Fayambaghi likulli mu'minin, maka sepatutnya bagi setiap mukmin an yahrisa ala hadhihi tijarah, untuk bersemangat di dalam perniagaan ini, allati la tabur, yang tidak akan pernah rugi. Perniagaan yang dimaksud adalah kita membeli derajat pahala orang-orang yang ahli ibadah tadi dengan apa? Mengerahkan tenaga di dalam menyantuni anak miskin atau anak yatim, sesuai dengan pembahasan di bab kita ini. Jadi seakan-akan kita ini melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan santunan kita kepada anak yatim, maka kita akan mendapatkan yaitu balasan, yaitu barang yang kita beli berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi diperumpamakan amal soleh itu seperti perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membeli surga, kita membeli ampunan, kita membeli pahala dengan amal saleh. Di antaranya dengan menyantuni janda, fakir miskin dan anak yatim. Wa yas'ala armalatin wa miskinin liwajhillahi ta'ala, dengan berusaha untuk menyantuni janda dan fakir miskin dengan mengharap wajah Allah Ta'ala. Fayarbahu fi tijaratihi darajatil mujahidin was-saimin wal qaimin, maka dia akan mendapatkan laba, keuntungan di dalam perniagaannya dengan menggapai derajat orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang sholat malam, min ghairi ta'bin wala nasabin, tanpa perlu bersusah payah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi anggaplah orang ini tidak berjihad, tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa sunnah, ya. Jadi kewajibannya dikerjakan, tapi dia tidak ada amalan-amalan sunnah. Tapi dia memiliki yaitu keutamaan dengan menyantuni orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu janda dan fakir miskin, dan masuk pula di dalamnya yaitu anak yatim, sesuai dengan bahasan kita. Maka orang semacam ini akan memperoleh derajat orang-orang yang berjihad, orang-orang yang sholat malam dan orang-orang yang puasa sunnah. Lantas bagaimana kalau ternyata
semua amalan ini dikumpulkan oleh seorang muslim. Dalam hal ini ya tentu kita harus mengakui mereka para sahabat radhiyallahu taala. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad dengan tenaga dan harta, dengan jihad yang syar'i, dengan jihad yang real. Kemudian mereka juga dikenal ahli ibadah, sholat malam, puasa sunnah, dan mereka juga mengamalkan hadis ini, menyantuni janda, fakir miskin, anak yatim. Kira-kira pahala mereka seperti apa? Wong yang tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah jihad, dengan menyantuni janda, fakir miskin, dan anak yatim bisa menggapai derajat mereka. Lah bagaimana kalau ternyata mereka pun juga demikian? Mereka yang dimaksud orang-orang yang berjihad, orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang puasa sunnah. Ya, jadi mereka orang-orang yang asli mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi ternyata mereka juga punya keutamaan menyantuni janda, fakir miskin, dan anak yatim. Kira-kira pahala mereka siapa yang mampu menandingi? Ya, kira-kira pahala mereka siapa yang bisa menandinginya? Maka tidak akan mungkin bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita, ya, wis mati loh. Sudah mati? Sudah. Oh, deket ini. Ya. Masa sih? Ya. Tes. Ya. Tes. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita generasi belakangan yang tidak pernah jihad, sholat malam juga jarang, puasa sunnah apalagi, masih bisa mendapatkan derajat orang-orang yang berjihad, sholat malam dan puasa sunnah dengan amalan menyantuni anak yatim, menyantuni janda dan fakir miskin. Maka apalagi mereka-mereka yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan tadi, tentu pahala mereka tidak akan bisa ditandingi. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Bukan berarti ininya yang masalah. Mesti matikan deh. Bismillah. Oh iya, Bismillah. Tes. Nah, jadi Nabi SAW sampai mengatakan, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan bisa menandingi infaknya sahabat satu genggam ini ataupun setengahnya. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan nanti insya Allah akan kita bacakan pula bagaimana di antara praktek sahabat di dalam pengamalan hadis ini. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi, bahwasanya seseorang mengeluhkan kepada Nabi tentang kerasnya hatinya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Rawahu Ahmad. Nabi SAW mengatakan, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan fakir miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah, yamsahu ra'sahu talattufan wa inasan lah, mengusap kepala anak yatim sebagai bentuk kelemah lembutan dan rasa sayang kepadanya. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari Syekh Abdul Razak ini harus benar-benar kita perhatikan. Apa itu? Niat kita mengusap kepala anak yatim itu murni untuk menunjukkan kelemah lembutan kita dan rasa sayang kita kepada anak yatim tersebut. Emang ada orang yang mengusap kepala anak yatim dengan niat yang berbeda? Wallahu alam, bisa jadi ada modus supaya terlihat sayang kepada anak yatim demi untuk menggoda waliyadzubillah ibunya. Afwan dengan bahasa Surabaya, iki anake rondo iki. Lho ya ta, kene le. Diusap kepalanya yatim, tapi tujuannya untuk apa? Untuk menggoda ibunya. Kalau serius nggak apa-apa, dalam artian menikahi ibunya. Ya, tapi kalau tujuannya hanya modus menampakkan kasih sayang kelemah lembutan kepada anak yatim demi untuk bisa menggoda ibunya, maka tentu ini bukan niat yang baik. Makanya saya mengatakan yamsahu ra'sahu talattufan wa inasan lah, mengusap kepala anak yatim ini sebagai bentuk kelemah lembutan dan rasa sayang dan bentuk keramahan kepada anak ini, murni karena sayang anak yatim tersebut, gak ada urusan dengan ibunya. Wa yud'imuhu min ta'amihi, dan juga yang kedua adalah memberi makan kepada fakir miskin. Fala yu'thir nafsahu alaihi binafisit ta'am, sehingga dia tidak mendahulukan dirinya dibandingkan dengan fakir miskin tadi dengan makanan yang mungkin berharga. Ya, jadi makanan yang enak ini didahulukan untuk fakir miskin, bukan yang enak dia makan, yang kurang enak diberikan kepada fakir miskin. Jadi memberi makan fakir miskin itu makanan yang memang baik, makanan yang mungkin lezat, yang dia suka untuk dia makan, dia berikan, dia dahulukan orang miskin. Fahuwa minnal asbabil mukhallasati atau al-mukhallisati min qaswatil qalb. Maka ini diantara sebab yang bisa menghindarkan dari kerasnya hati, sebab yang bisa menyingkirkan kerasnya hati. Wa fihi, dan di dalam hadis ini pula, anna man ibtuliya bida'in minal akhlaqiz dzamimah, bahwasanya barang siapa yang diuji dengan penyakit berupa akhlak yang tercela, yakunu tadarukuhu bima yudadduhu minad dawa, maka dia bisa menebusnya dengan lawannya yang akan menjadi obat baginya. Apa itu? Fattakabburu yudawa bittawadu'i, maka takabbur, sombong, itu disembuhkan dengan obat tawadu, rendah hati. Lawannya sombong apa? Tawadu. Maka kalau mau mengobati penyakit kesombongan, dia harus mendatangkan obat ini. Ya. Wal bukhl, dan bakhil, pelit, itu obatnya bisakha, dengan yaitu dermawan, dengan sifat dermawan. Wa qaswatul qalb, dan kerasnya hati, bil adfi war ra'fah, itu dengan belas kasih dan lemah lembut.
terutama di dalam hadis ini kepada anak yatim dan fakir miskin. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan sahabat tadi yang mengadukan yaitu kerasnya hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengusap kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Ini adalah obat bagi kerasnya hati. Namun sekali lagi, tujuan atau niat dari amalan ini semata-mata bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim tersebut. Ya. Dan ini adalah di antara bentuk cara kita mengungkapkan sayang kita kepada anak yatim, yaitu apa? Mengelus kepalanya, mengusap kepalanya. Ini adalah hal yang sangat lumrah dilakukan oleh seseorang, menunjukkan yaitu apa? Belas kasihnya, menunjukkan kasih sayangnya. Jangankan kepada makhluk yang bernyawa, kepada benda mati saja kalau kita sayang banget, dielus-elus mobilnya, dielus-elus gitu ya. Ya, handphonenya kotor, dibersihkan, dielus-elus gitu. Ini kepada makhluk tidak bernyawa. Sudah menjadi tabiat manusia, fitrah manusia menunjukkan belas kasih itu dengan mengusap bagian dari benda tersebut. Nah, demikian pula dengan makhluk hidup, termasuk di antara hewan binatang piaraan kita elus-elus gitu ya, tanda kita sayang. Anak yatim pun juga demikian, ya, diusap bagian kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita berlanjut pada hadis berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah kaum muslimin, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, yaitu sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, yaitu sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengomentari, wa fi sanadihi maqalun, di dalam sanad hadis ini terdapat pembicaraan, artinya ada yang melemahkan, ada yang menganggap derajat hadis ini adalah lemah. Lakinna ma'nahu sahih, akan tetapi maknanya sahih. Makna dari hadis ini sahih. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, anna min khairil buyut, bahwasanya di antara rumah yang baik, al bait alladhi yuhsinu ahluhu fihi lil yatim, itu sebuah rumah yang penghuninya, pemiliknya berbuat baik kepada anak yatim, wa yaqumuna fihi ala kafalatihi wa riayatihi wal ihsani ilaihi. Lalu mereka penduduk dari rumah tersebut, keluarga yang ada di rumah tersebut, mereka yaitu menyantuninya dan memberi perhatian kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi mereka yang menyantuni dan memperhatikan dan berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Wa yaj'alunahu ma'a waladihim, bahkan mereka pemilik rumah tersebut dalam hal ini adalah orang tua yang ada di rumah tersebut menjadikan anak yatim tersebut ma'a waladihim, bersama dengan anak-anak mereka,
yar'aunahu kama yar'auna waladahum, yang mereka mengurusinya sebagaimana mereka mengurusi anak mereka sendiri. Fa inna hadza khairun azim, maka ini adalah kebaikan yang besar. Yanalu alaihi sahibuhu thawaban muajjalan, yang pemiliknya, pemilik rumah tersebut yang bertanggung jawab di rumah tersebut akan meraih pahala muajjalan fid dunya, yang disegerakan di dunia, wa thawaban muajjalan yaumal qiyamah, dan pahala yang ditunda nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini makna hadis tadi. Meskipun hadis ini derajatnya itu diperbincangkan, diperselisihkan, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, pemilik rumah tersebut memperlakukan anak yatim itu seperti anaknya sendiri, yang diberi nafkah, diperhatikan, diurusi, maka ia akan mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Ya. Fa idza qama asy-syakhsu bikafalatil yatimi fi baitihi, maka apabila seseorang menyantuni atau menanggung hidup anak yatim di rumahnya, muhtasiban lil ajr, demi mengharap pahala, taliban thawaballahi azza wajalla, demi meraih balasan dari Allah azza wajalla, wa ja'alahu ma'a auladihi wa bainahum, dan ia menjadikan anak yatim tersebut bersama dengan anak-anaknya sendiri, hidup di tengah-tengah mereka, wa yar'ahu riayatahu li auladihi, lalu dia memperhatikannya sebagaimana perhatiannya kepada anak-anaknya sendiri, wala yumayyizuhu alaihim, tidak dibeda-bedakan, ya, wala yumayyizu auladahu alaihi, demikian pula tidak membedakan anak-anaknya dengan dirinya. Jadi tidak ada pilih kasih sama sekali, diperlakukan sama. Bal yuhsinu ilaihi ihsanahu li auladihi, bahkan dia berbuat baik kepadanya sebagaimana ia berbuat baik kepada anak-anaknya. Fa inna hada sababu khairin wa barakatin bila syakka wala raib, maka ini di antara sebab kebaikan dan keberkahan tanpa ada keraguan, li hadzal bait, dari rumah ini. Li'annal barakata minallahi subhanahu wa ta'ala, karena keberkahan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza muhsinun ila hadzal yatim, maka orang ini, pemilik rumah ini, telah berbuat baik kepada anak yatim tersebut, muhtasibun fi dzalika thawaballah, dengan mengharap pahala dari Allah, wa ajrahu, dan balasan darinya. Fatakunu kafalatuhu lihadzal atau hadhihi lil yatim indahu fi baiti sababan lil barakati fil bait, maka yaitu upayanya untuk menyantuni anak yatim yang ada di sisinya di rumahnya adalah sebab keberkahan suatu rumah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak, ya, niat dari pemilik rumah menanggung anak yatim tinggal serumah dengannya dan tidak dibeda-bedakan dengan anak-anaknya, ini menjadi sebab keberkahan suatu rumah. Namun tadi beliau sempat menyebutkan, ya, yanalu alaihi sahibu thawaban muajjalan fid dunya wa thawaban muajjalan yaumal qiyamah. Pemilik rumah tersebut, orang tua yang menanggung hidup anak yatim bersama dengan anak-anaknya di rumahnya, akan meraih balasan yang disegerakan di dunia dan balasan yang ditunda di akhirat. Dan belum kita temukan di dunia itu balasannya seperti apa. Maka kalau kita perhatikan penjelasan berikutnya, bisa jadi balasan yang dimaksud adalah keberkahan suatu rumah. Di dunia rumahnya jadi apa? Berkah. Ya. Itu di dunia. Di
Ditambah lagi beliau menjelaskan berikutnya, perhatikan, dan ini bisa jadi di antara balasan yang disegerakan bagi orang tua yang menyantuni anak yatim di rumahnya. Wa minal waqa'i illati yutahaddatsu biha, dan di antara kenyataan-kenyataan yang telah diceritakan, wa tuzkaru qadiman wa hadisan, dan telah banyak disebutkan dahulu maupun saat ini. Jadi apa? Kisah nyata yang banyak dinukil oleh para ulama dalam bab menyantuni anak yatim ini. Apa? Anna mimman kafala yatiman fi baitih, bahwasanya bagi orang yang menyantuni anak yatim di rumahnya, wa ra'ahu ri'ayatahu li auladihi, lalu dia memperhatikan sebagaimana ia memperhatikan anak-anaknya, menaruh perhatian seperti ia menaruh perhatian kepada anak-anaknya, kana lahu hadzal yatimu fi kibarihi afdhala min waladihi, maka keberadaan anak yatim ini ketika sudah dewasa akan lebih utama dibandingkan dengan anak-anaknya sendiri. Ya, ini menurut kejadian-kejadian nyata yang disebutkan oleh Syekh di sini. Jadi anak yatim itu ternyata nanti ketika dewasa lebih bermanfaat bagi orang tuanya dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri, orang tua yang mengasuhnya, yang menyantunnya, daripada anak-anaknya sendiri. Ya. 6. Inayatan bihi, anak yatim itu yang nanti lebih memperhatikan orang tua yang mengasuhnya dahulu. Wa ihsanan ilaihi, lebih berbuat baik kepadanya. Raddan lil jamili wal ihsan, sebagai bentuk balasan dari perbuatan baiknya dahulu. Ya. Jadi anak yatim ini sadar, dulu saya waktu masih kecil yang menyantuni saya adalah Pak Fulan. Maka sebagai bentuk rasa syukur dan balas budi, ia pun berbuat baik kepada Pak Fulan tersebut, melebihi perhatian anak-anak kandungnya sendiri. Nah, ini menurut apa? Yaitu kenyataan yang ada semenjak zaman dahulu dan sekarang yang telah disampaikan turun-temurun. Anak yatim itu biasanya lebih membawa manfaat bagi orang tua yang mengasuhnya dahulu daripada anak-anak kandungnya sendiri. Wa hadhihi barakatun, dan inilah yang dimaksud dengan keberkahan. Wa thawabun muajjalun, dan pahala yang disegerakan, balasan yang disegerakan, likafilil yatimi fid dunya, bagi orang yang menanggung anak yatim di dunia. Amma thawabuhul muajjalu fil akhirah, adapun pahala yang ditunda di akhirat, fahuwa murafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, yaitu orang yang menanggung anak yatim akan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, sebagaimana hadis awal yang kita bacakan, ana wa kafirul yatim kahataini. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Apa? Sedekat ini. Ya, antara telunjuk dengan jari tengah tidak ada penghalang, sangat dekat sekali. Nah, seperti itulah balasan bagi orang yang menanggung anak yatim di akhirat. Makanya saya menjelaskan, pahala itu akan didapatkan, balasan itu akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia, anak yatim nanti kalau sudah dewasa akan memberi manfaat pada orang yang mengasuhnya dahulu, bahkan melebihi perhatian daripada anak-anak kandungnya sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib. Sekarang kita lanjutkan asar yang dibawakan oleh al-mu'allif hafizahullah dari Qatadah.
Wa an Qatadah rahimahullah. Jadi ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi asar salaf, ya. Wa an Qatadah rahimahullah qala, dan dari Qatadah rahimahullah ia berkata, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang penyayang. Waruddal miskina bi rahmatin walinin, dan perlakukan orang miskin dengan kasih sayang dan kelembutan. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabih An-Nafaqah 'alal Iyal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya An-Nafaqah 'alal Iyal. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah asar dari salafus saleh, memberi nasihat kepada kita hendaknya memperlakukan anak yatim seperti seorang ayah yang menyayanginya. Berkata al-mu'allif hafizahullah, min sya'nil abir rahim bi abnaihi, di antara yaitu perlakuan seorang ayah yang penyayang terhadap anak-anak kandungnya sendiri, annahu rafiqun bihim, pastinya ayah itu sayang kepada anaknya, perhatian kepada anaknya, utufun alaihim, memiliki perasaan yang sayang kepada mereka, muamilun lahum bil husna, dan memperlakukan mereka dengan baik. Wa idza turra ila ta'dibi ahadin minhum, dan kalaupun terpaksa memberikan hukuman, memberikan pelajaran kepada salah seorang dari mereka, yaitu anak-anak kandungnya sendiri, fa innahu yu'addibuhu wa huwa yastashibu rahmatan fi qalbihi lah, maka ia akan mendidiknya, memberi pelajaran kepadanya disertai dengan kasih sayang yang tumbuh di dalam hatinya. Ya, jadi orang tua kalau terpaksa menghukum atau memberi pelajaran kepada anak, maka akan disertai dengan rasa sayang, bukan dendam kesumat, bukan kebengisan seperti orang yang ingin menghukum penjahat. Ya. Jadi orang yang sayang, orang tua yang sayang kepada anaknya, kalaupun perlu memberikan hukuman, maka ini disertai dengan rasa sayang. Ya, bahkan sering kita dengar justru ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dengan menghukum, dengan memberikan pelajaran. Ya. Nah, wa man kafala yatiman, maka barang siapa yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim, fa inna alaihi an yasna'a bihi kama yasna'u biwaladi, maka boleh baginya untuk memperlakukan anak yatim tersebut sebagaimana ia perlakukan anaknya sendiri. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, asar dari Qatadah ini kalau kita perhatikan secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada kita, boleh kita menghukum atau memberi pelajaran kepada anak yatim sebagaimana kita menghukum dan memberi pelajaran kepada anak kita sendiri. Ini tidak termasuk bentuk menghardik atau mencela atau menyiksa anak yatim. Ya. Jadi memperlakukan anak yatim seperti memperlakukan anak kita sendiri. Sebagaimana kita sebagai orang tua, kalau melihat anak kita melakukan kesalahan yang butuh untuk dihukum, butuh untuk diberi pelajaran, kita akan mungkin melakukan sedikit hukuman. Ya, entah itu disuruh ini, diperintah ini, atau dihukum tidak boleh ini atau tidak boleh itu, atau bahkan mungkin dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Maka demikian pula kita boleh memperlakukan hal itu kepada anak yatim. Ya.
Jadi menyantuni anak yatim bukan berarti kita tidak boleh memberikan pelajaran dan hukuman kepada mereka. Namun juga jangan berlebihan. Artinya apa? Kalau anak kita nggak dipukul, anak yatim dipukul. Anak kita nggak dihukum, anak yatim dihukum. Tidak seperti itu. Jadi perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan anak kita sendiri. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ya, justru kalau kita wallahu a'lam memberikan perhatian khusus kepada anak yatim, ini bisa jadi akan membuat anak kita sendiri merasa apa? Tidak diperlakukan dengan adil. Ya, karena kita mungkin terlalu khawatir anak yatim ini seakan-akan apa? Sakral, ya, seakan-akan jangan sekalipun diperlakukan dengan buruk. Jadi kita takut untuk memberikan hukuman dan pelajaran. Tapi kalau kita yang melakukan, kalau anak kita yang melakukan takahar, adapun anak yatim maka jangan engkau hardik. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, "Ai la tusi'u muamalatal yatim." Janganlah engkau berbuat buruk di dalam memperlakukan anak yatim. Wala yadhiq sadruka alaih. Jangan engkau merasa sempit ya hatimu dengannya. Wala tanharhu, jangan engkau menghardiknya. Bal akrimhu, bahkan muliakanlah. Wa'atihi ma tayassar, dan berilah apa yang mudah bagimu. Wasna' bihi kama tuhibbu an yusna'a biwaladika min ba'dik, dan perlakukanlah anak yatim tersebut sebagaimana engkau ingin nanti anakmu akan diperlakukan sepeninggalmu. Taib, ya. Jadi ini kaitannya dengan apa? Asar Qatadah, jadilah terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya sendiri. Sebagai seorang ayah, kita tentu ingin anak kita diperlakukan dengan baik sepeninggal kita. Nggak ada ayah yang ingin anaknya itu sengsara sepeninggal kita. Ya, kita ingin anak kita nanti diperlakukan dengan baik kalaupun kita sudah tiada. Maka demikianlah yang harus kita perlakukan kepada anak yatim. Jadi anggaplah nanti kalau anak kita seperti ini, ya, maka saya ingin agar anak saya diperlakukan seperti saya memperlakukan anak yatim ini. Dengan kita berbuat baik kepadanya, dengan kita mengasihinya, menyayanginya, maka harapan besar kalaupun nanti kita sudah meninggal dunia dan anak kita masih ada, nanti dia akan diperlakukan dengan baik pula. Taib, sudah masuk waktu Isya, bisa ada terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa idza aradta an ta'rifa ma hiya ahsanu muamalatin, dan jika engkau ingin mengetahui perlakuan yang terbaik, tu'amilu bihal yatim, di dalam memperlakukan anak yatim, alladzi takfuluhu, yang engkau menyantuninya, fahiya tilkal muamalati allati tartadiha liwaladika min ba'dik, maka ia adalah perlakuan yang engkau ridhoi terhadap anakmu sepeninggalmu. Fama tuhibbuhu liwaladika ahabbahu lihadal yatim, maka apa yang engkau sukai terhadap anakmu, maksudnya apa yang engkau inginkan dari orang lain yang akan memperlakukan anakmu sepeninggalmu, maka perlakukanlah anak yatim seperti itu. Ya. Jadi jaga-jaga, kalau sekiranya kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yatim, kira-kira harapan kita apa? Harapan kita tentu anak kita akan diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Maka demikianlah yang ada di benak kita ketika kita memperlakukan anak yatim.
Seakan-akan nanti kalau saya tinggalkan anak saya seperti ini, maka saya ingin agar anak saya diperhatikan dengan baik. Maka saya perhatikan anak yatim ini. Jadi persis menggambarkan anak yatim itu seperti anaknya sendiri. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang mereka meninggalkan sepeninggal mereka anak keturunan yang lemah, mereka khawatir atas mereka. Ya. Jadi orang tua ini hendaknya khawatir kalau mereka nanti meninggalkan anak-anak yang lemah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang baik. Bi an yu'amiluhum bima yuhibbun, dengan memperlakukan mereka anak-anak yatim sebagaimana mereka ingin an yu'amala bihi min ba'dihim dzurriyyatuhum ad-di'af, sebagaimana ia ingin agar anak keturunannya nanti akan diperlakukan dengan baik sepeninggalnya. Ya. Jadi sekali lagi, anak-anak keturunan kita nanti ini diperlakukan seperti apa oleh orang-orang sepeninggal kita. Kalau kita khawatir mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak memiliki orang tua yang bisa menanggung mereka, maka tentu kita akan berharap ada orang baik yang akan menanggung mereka. Nah, bagaimana supaya kita memiliki harapan besar nanti yang menanggung mereka orang-orang baik? Kita mulai dari diri kita. Santuni anak-anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Sebagian kita membayangkan nanti anak kita akan seperti ini loh. Maka saya ingin memulai perlakuan baik kepada anak yatim dengan harapan nanti sepeninggal saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya diperlakukan dengan baik sebagaimana saya memperlakukan anak yatim tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita memperlakukan anak yatim dengan buruk, maka ada kemungkinan nanti ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, sepeninggal kita akan diperlakukan buruk juga dengan orang lain, ya, oleh orang lain. Faqauluhu, kemudian ucapan beliau yaitu Qatadah tadi, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang penyayang. Tu'addu qa'idatan fi hadzal bab. Ini dianggap sebagai kaidah di dalam bab ini, wa aslan jami'an fi kafalatil aitam wa tarbiyatihim, dan sebagai pondasi yang mencakup di dalam segala pembahasan menanggung anak yatim dan mendidik mereka. Bi an yu'amilahum mu'amalatal abna, yaitu memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan anak sendiri. Wa ya'uddahum mithla abnaihi, menganggap mereka seperti anak-anaknya sendiri. Wa qal, dan beliau Qatadah berkata kal abir rahim, tapi ingat seperti seorang ayah yang penyayang. Walam yakul kal abi faqat, Qatadah tidak mengatakan seperti seorang ayah saja, ya, li'annahu qad yakunu fil aba, karena terkadang ada seorang ayah man huwa ghalidh, yang keras, kejam terhadap siapa? Anaknya sendiri, ya, hatta ma'abnaihi, sampai pun kepada anak-anaknya sendiri. Laisa fihi rahmatun lahum, tidak ada kasih sayang kepada anak-anaknya. Au rahmatuhu lahum dhaifah, atau kasih sayangnya lemah. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nasihat dari Qatadah kepada kita semua, hendaknya kita ini menjadi seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Dan tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bagaimana kriteria penyayang, yaitu kita ingin agar anak kita nanti sepeninggal kita
diperlakukan dengan baik. Nah, perlakukan itulah yang kita terapkan kepada anak yatim. Ya, jadi bukannya sekedar seorang ayah saja, tapi seorang ayah yang penyayang. Dan kalau sekiranya semua anak yatim diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tentu ini akan menjadi nikmat yang luar biasa. Tidak akan kita jumpai anak-anak yatim yang mereka tumbuh dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan kerasnya hidup, karena mereka diperlakukan dengan baik. Namun kalau kita melihat anak-anak yatim di zaman ini yang mereka dipaksa untuk hidup dengan kejahatan, dengan yaitu kriminalitas, maka inilah yang terjadi. Karena apa? Orang-orang di sekitarnya tidak menyayanginya seperti anaknya sendiri dengan kasih sayang yang benar. Ya, kasih yang benar bagaimana? Tidak ada orang ayah yang ingin anaknya menjadi yaitu kriminal. Tidak ada seorang ayah yang ingin anaknya itu jahat. Ya, tapi kalau anaknya orang lain, bisa jadi bukan anaknya sendiri, dia didik untuk mencuri misalkan, dia didik untuk berbuat jahat, kan bukan anaknya sendiri. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, inilah bentuk tidak memperlakukan anak yatim dengan baik. Ya, maka hendaknya kita menjadi, sekali lagi, tolak ukur. Kita ingin anak kita diperlakukan seperti apa? Nah, seperti itulah kita memperlakukan anak yatim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala alam bishawab. Tapi kita cukupkan kajian di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.